Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa auladana wa walidina min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan apabila saat ini para jamaah belajar bertalbiyah di Cikampek tercinta, insya Allah besok lusa akan bertalbiyah di tanah haram. Kalau sekarang kita bersolawat salam di Cikampek tercinta, insya Allah besok lusa kita semua bersolawat salam di depan makom baginda Nabi Muhammad SAW. Apabila saat ini kita sholat dalam keadaan berprasangka yakin menghadap kiblat, insya Allah besok lusa kita semua bisa sholat di depan Ka'bah Baitullah. Bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Yang saya hormati, insya Allah calon tetamu Allah, calon tetamu agung baginda Rasulullah SAW, Ibu Haja Cica beserta Teh Widya dan juga Teh Anggi, betul ya? Yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini calon tetamu Allah, besok lusa betul-betul menjadi tamu Allah. Hari ini calon tetamu agung baginda Rasulullah, insya Allah besok lusa menjadi tamu agung baginda Rasulullah. Para jamaah sekalian yang saya hormati, yang juga insya Allah sama merasakan kegembiraan, rasa haru dan keinginan kuat ya Bu ya. Mudah-mudahan semuanya menjadi tamu Allah. Para jamaah rahimahullah, orang yang berangkat ke tanah suci itu disebut duyufur rahmah, tamunya zat yang maha penyayang, tamu dari zat yang maha penyayang. Adab-adaban kita sebagai tamu tentu harus berusaha sebaik maksimal sebagai tamu. Agar kenapa? Agar kita termasuk tamu yang baik, tamu yang santun, dan kita pun mendapatkan keberkahan. Apa adab-adaban kita sebagai tamu Allah? Yang pertama, luruskanlah niat semata-mata karena Allah. Luruskanlah niat semata-mata ingin menggapai keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ada perintah lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah lillah, semata-mata karena adab yang pertama sebagai tamu Allah adalah luruskan niat. Jangan sampai kita menjadi tamu Allah namun tamu yang tanpa akhlak, tamu yang tanpa adab. Kita menjadi tamu Allah namun yang dituju bukan keridhaan Allah. Kita menjadi tamu Allah namun yang dituju bukan rahmat Allah. Siapakah mereka? Mereka adalah yang melaksanakan ibadah baik haji ataupun umroh, namun di dalam hatinya karena ingin sanjungan daripada manusia. Nauzubillahi min. Jadi umroh itu bukan status sosial, bukan gengsi-gengsian. Sekarang ini sedang booming umroh. Luruskan niat kita. Bukan karena merasa orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa, namun dari sisi hawa nafsu. Luruskanlah niat. Semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Mengapa? Karena berangkat ke tanah suci tentu banyak yang dikorbankan. Materi dikorbankan, waktu dikorbankan, tenaga dikorbankan, bahkan berpisah sementara dengan keluarga tercinta, itu adalah yang dikorbankan ketika seseorang berangkat ke tanah. Para jamaah rahimakumullah, bayangkan setiap rupiah, setiap peser, setiap perak yang dikeluarkan untuk menunaikan ibadah ke tanah suci, maka kesemuanya akan menjadi bukti timbangan amal kelak ketika di yaumil mizan. 30 juta yang dikeluarkan, 40 juta yang dikeluarkan, selama semata-mata karena Allah, yakinlah harta tersebut kelak akan memberatkan timbangan amal kita. Amin ya Rabbal. Setiap langkah, jangankan para rombongan sampai ke Ka'bah Baitullah, jangankan sampai ke Raudhah, baru keluar dari rumahnya, baru keluar dari pintu rumahnya, setiap langkahnya akan diangkat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum sampai Madinah, belum sampai Mekah, belum naik pesawat, baru keluar dari pintu rumah, maka setiap langkah akan diangkat derajatnya oleh Allah, akan dihapus kesalahan-kesalahannya oleh Allah Subhanahu. Dan selama ibadah di tanah suci, amalnya akan dilipat gandakan oleh Allah, dosa-dosanya akan dihapus Allah, dan doanya dimustajabkan oleh Allah Subhanahu. Namun kesemuanya itu akan sia-sia, kesemuanya akan hilang, kesemuanya akan tidak bermanfaat ketika seseorang tidak memakai adab menjadi tamu Allah, tidak ikhlas, bukan karena Allah, bukan karena mengharapkan keridhaan Allah.
Bayangkan, sia-sia. Harta yang harusnya ditimbang amal kelak di akhirat akan memberatkan timbangan sebelah kanan, tidak manfaat. Yang seharusnya setiap langkah menjadi hapus kesalahan, tidak manfaat. Yang seharusnya pahala di tanah suci dilipat gandakan, tidak manfaat. Kenapa? Karena salahnya niat. Niatnya ria, pamer, niatnya ujub, niatnya ingin disanjung, niatnya itu hanya karena status sosial. Na'udzubillahi min. Makanya yang pertama kepada calon tetamu Allah, adab yang pertama adalah senantiasa belajar meluruskan niat. Karena coba ikuti bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi. Ilahi anta maqsudi. Ilahi anta maqsudi. Waridhoka matlubi. Waridhoka matlubi. Waridhoka matlubi. Artinya, ya Allah, anta maksudi, engkaulah yang aku maksud. Keluar dari rumah melaksanakan ibadah umroh, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, ya Rabb, anta maksudi, engkaulah yang aku maksud. Bukan siapa-siapa, bukan sanjungan, bukan pengakuan daripada orang lain, namun maksudku adalah hanya karena apa yang dicari para jamaah, mengeluarkan uang yang besar, mengorbankan waktu yang banyak, perjalanan yang tidak dekat. Apa yang dicari? Waridhoka matlubi, keridhaan Allah. Jadi yang pertama, Bu Haji, adab menjadi tamu Allah adalah luruskan niat. Luruskan. Dan yang kedua, adab sebagai tamu Allah adalah bawalah bekal dengan bekal yang halal. Jangan sampai kita menjadi tamu Allah yang tidak beradab. Datang ke Baitullah, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh, namun bekal yang kita bawa bukanlah bekal yang halal. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Dan yang ketiga, adab sebagai tamu Allah adalah senantiasalah berhusnuzon kepada Allah. Senantiasalah berbaik sangka kepada Allah. Setiap amal ibadah kita, setiap taubatnya kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagian daripada adab sebagai tamu Allah. Paham sampai sini Ibu? Karena kan yang mau berangkat bukan cuma Bu Haji Caca ya. Ini kan yang ngeriung di sini nih, ya. Oh Ibu Cica ya. Yang ngeriung di sini nih, yang lagi hulang-hulang di sini, insya Allah semuanya berangkat ya. Ibu maaf ke belakangan ya Bu ya. Apa saya mau di belakang aja Bu, di depan? Ya, insya Allah berangkat semuanya. Amin. Yang kedua, adab sebagai tamu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Adabnya adalah ketika kita berziarah ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah sholawat salam dengan penuh keyakinan sholawat salam kita sampai kepada baginda Rasulullah. Dengan penuh keyakinan sholawat salam kita akan dijawab oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bu, ketika kita bersholawat salam, baginda Rasul tersenyum, menyambut sholawat salam kita. Menyambut apa Bu? Sholawat salam kita. Dan sholawat salam kita bukan hanya sampai kepada baginda Rasulullah, namun sholawat salam kita akan dijawab oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ya Rasulullah, aku adalah umatmu ya Rasulullah. Aku umatmu yang sering membuatmu sedih dengan tingkah laku, yang sering membuatmu sedih dengan akhlak. Namun pada saat ini, atas izin Allah, atas undangan muliamu ya Rasulullah, aku bisa bersalawat salam di depan kemuliaan makammu ya Rasulullah.
Perbanyaklah baca salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keyakinan. Kita sampai ke Madinah, kita bisa sampai ke Raudhah, kita bisa bersalawat salam di depan makam baginda Rasulullah. Ini adalah salah satu isyarah, salah satu ciri kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Ucapkan salam terindah kita sampai baginda Rasul. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Salawatullah Allahumma salli wa sallim. Para jamaah rahimakumullah, sekarang kita sedikit membahas umrah ya Bu Hajiah. Hitung-hitung manasik. Hitung-hitung apa? Manasiknya udah. Tinggal manasin ya. Tinggal manasin bekal gitu. Rukun umroh itu ada 5 para jamaah sekalian. What is the meaning rukun umroh? Bahasa Inggris kali ya. Artinya 5 perkara ini wajib terpenuhi, harus terpenuhi agar umroh kita sah. Karena ketika salah satu daripada rukun umroh ini tidak terpenuhi, maka umroh kita tidak sah. Itu namanya rukun. Jadi rukun umroh ada berapa? Belajar dari sekarang ya Bu ya. Jadi Ibu nanti ketika berangkat umroh sudah ada gambaran. Nah, Ibu berangkatnya habis lebaran apa habis? Insya Allah ya. Insya Allah habis lebaran berangkatlah ya. Pokoknya lebaran itu ada 2, ada Idul Fitri, ada Idul Fitri, ada Idul. Kalau enggak Idul Fitri berangkatnya enggak Idul Fitri sekarang, Idul Fitri tahun enggak tahun depannya lagi. Mau Ibu? Makanya minta doa ya. Ini Bu Haji Cica nih. Itu kalau orang berangkat ke Tanah Suci kan biasanya ada keluarga, saudara jamaah ya. Ibu titip doa ya, doakan saya. Jawabnya apa? Insya Allah. Pasti gitu kan? Ke Teteh juga nitip doakan. Teteh doakan saya. Ya insya Allah. Itu amanah. Makanya sampai ke Tanah Suci berdoa. Ya Allah ya Rabb. Semua saudara-saudara hamba, keluarga hamba, teman-teman hamba menitipkan doa lewat hamba ya Rabb. Ya Allah mudahkanlah urusan mereka, qabullah hajat mereka. Itu harus disampaikan karena itu adalah aman. Ada juga yang amanah, Pak Ustadz titip salam sama baginda Rasul. Padahal sholawat salam sendiri kan bisa. Lalu saya jawab, insya Allah. Itu berarti aman. Sampai Madinah sampaikan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, keluarga-keluarga saya, mereka semua adalah umatmu ya Rasulullah yang menitipkan salam kepadamu lewat saya. Sampaikan salam. Itu adalah aman. Kadang nggak jawab, muhun. Teteh nitip doanya, muhun. Doakan muhun. Anu nitip 300 orang. Nitip doa. Nitip sahawainya. Ya Allah, abi katitipan doa ke Kuce Ici, Maeroh, Waijah, Mang Sarkum, Bapak Tasrif, sahadeinya. Tong riwa-riwa. Ya Allah, ya Rabb, hamba-hambamu ya Allah, menitipkan doa lewat hamba ya Allah. Mudahkanlah urusan mereka, qabullah hajat-hajat mereka. Bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Beres. Toh mau didoakan. Ece panggilnya sok menta naon? Sok menta dipanggil naon? Di Mekah Teh Yuli ka dieu.
Teh Yulina teh keur naon? Keur masak. Emang ada manfaatnya Pak Ustadz loh. Orang di tanah suci itu selama belajar meluruskan niat karena Allah, doanya mustajab. Doanya Kaliganenya apa sih? Kaligana. Ninggangnya kaligana orang yang memang terpanggil kudu ngadoana teh dibere inget. Ku ngadoana dibere inget. Ku macleng-macleng teuing ka waicih, biasana waicih mangkat. Biasana mah insya. Jadi rukun umroh ada berapa, Bu? Yang pertama ihram. Ngambil mikot, yang pertama niat. Niatnya niat Yang kedua mengelilingi Ka'bah yang disebut dengan 7 kali putaran, diawali Hajar Aswad dan diakhiri Hajar Aswad. Dan yang nomor 3 sa'i berjalan dari Bukit Sofa menuju Bukit bolak-balik sampai 7. Yang keempat adalah tahallul dengan diungkapkan memotong rambut. Dan yang kelima tertib. Rukun umroh ada 5. Niat, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Yang perlu dipahami dari 5 rukun umroh ini, yang wajib punya wudu, wajib suci dari najis, yaitu tawaf. Apa, Bu? Kalau ada orang ngambil mikot ndak punya wudu sah. Orang sa'i ndak punya wudu sah. Orang tahallul ndak punya wudu sah. Tapi tawaf tidak punya wudu, bukan hanya tidak sah, tapi haram tawafnya. Manin taqadha wudu'uhu harum alaihi arba'atu asya. Apal keneh meureun? Apal keneh teu coretan ieu? Ibu lamun ngaji sok coret-coret tara? Oh tara. Bagi orang yang rusak wudunya, maka haram melakukan 4 perkara. Di antara 4 perkara ini, haram melaksanakan sholat dan haram melaksanakan haram melaksanakan sholat dan haram melaksanakan Sedangkan di antara pembatalan wudu adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin. Bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang sudah sama-sama besar, yang ajnabi tanpa penghalang. Jadi kalau bersentuhan kulit dengan lawan jenis, di mana lawan jenis tersebut adalah bukan muhrim, maka wudunya Yang wajib punya wudu tawaf, yang paling susah jaga wudu ketika Apan ari tawaf teh lain tibang urang anu muterna. Ratus sampai ribu. Tahadus binikmah. 2 minggu ke belakang, ketika saya tawaf wada hari Jumat ba'da subuh, itu rapet serapet-rapetnya. Kenapa? Karena memang penuhnya membludaknya ibadah Yang melaksanakan umroh sekarang Ibu luar biasa. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Disinilah kita diperbolehkan untuk taklid. Taklid itu mengikuti salah satu pendapat dari madhab yang 4 yang menyatakan bersentuhan kulit tidak batal wudu. Dari 4 madhab itu hanya satu, madhab Abu Hanifah atau terkenal dengan madhab Imam Hanafi. Kayak taklidnya diajar. Oh, wudu madhab Imam Syafi'i begini, pembatalannya ini. Wudu madhab Imam Hanafi begini, pembatalannya. Harus paham. Setelah paham, baru niat taklid. Niat apa? Ulah pacor. Ari wudu madhab Imam Syafi'i teu niat taklid, ari palbah pembatalan ngilu ka Imam sejen, bari jeung nu ditunturkeun ge teu apal Imam saha, kacau ibadahnya. Makanya disebutkan kalau orang pengen amal ibadahnya selamat, setidaknya butuh 4 perkara. Butuh berapa? Yuhtajul amal ila arba'ati asya'a hatta yaslama. Dibutuhkan 4 perkara agar amal yang kita kerjakan menjadi selamat. Selamat itu amalnya benar.
Dari 4, yang pertama al-ilmu qabla bad'ihi. Kalau pengen amalnya selamat, amal sholat selamat, amal umroh selamat, amal haji selamat, amal puasanya selamat, maka yang dibutuhkan adalah ilmu. Yang dibutuhkan apa? Kenapa kita beribadah harus dengan ilmu? Kenapa kita beramal harus dengan ilmu? Li'annal amala la yasluhu illa bil ilmi. Karena sesungguhnya amal tidak mungkin beres kecuali dengan umroh tadi ilmuwan rusak tah. Umroh tadi ilmuwan kacau. Sampai ke Madinah, sampai ke Mekah, mengelilingi Ka'bah, sa'i dan tahallul, tapi ternyata amal umrohnya tidak ada. Mengapa bisa demikian? Karena umrohnya tidak pakai KHD-nya, tehnya di ilmuwan, insyaallah di ilmuwan. Ya. Mending kalau perempuan malah pakai kaos kaki. Awas, tawaf juga wajib untuk aurat. Makanya kalau misalkan pakai mukena atau pakai ini, beli inilah mansetnya. Yang tangan yang kira-kira pergelangan tangan ketutup. Karena kan pergelangan tangan wanita ke bawah aurat. Ya, rambutnya ulah nepikeun ka tawaf, rambutnya pating gerun tawil, teu sah tawafna gitu. Ya. Pakai ciput sing rapi, ya. Pakai kaos kaki gitu. Hati-hati. Hati-hati dina tawaf. Karena tawaf itu sejajar dengan sholat. Bedanya kalau sholat enggak boleh ngomong, kalau tawaf boleh ngomong. Sejajar gimana Pak Ustaz? Sholat wajib suci dari hadas, tawaf pun sama. Sholat wajib suci dari najis, tawaf pun sama. Sholat wajib nutup aurat, tawaf pun sama. Hati-hati. Para jamaah rahimakumullah. Di antara agenda ziarah orang haji ataupun umroh, di antaranya ada ziarah Uhud. Ziarah apa? Uhud, ya. Kalau Bu Haji udah pengalaman lah ya, udah kesana. Teteh ini baru apa udah pernah? Baru. Nanti insya Allah ke Uhud. Jabal Uhud. Jabal itu gunung, Uhud itu nama gunungnya Uhud. Di situ ada apa Pak Ustadz? Di situ ada sejarah yang luar biasa yang menjadi titik awal peradaban Islam. Disitulah terjadi yang namanya perang Uhud. Kemuliaan Uhud itu di situ banyak para syuhada. Syuhada itu yang gugur di medan perang. Gugurnya itu menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu yang ketiga, diriwayatkan bahwasanya gunung yang saat ini ada di dunia, yang kelak akan ada di surganya Allah, yaitu Gunung Uhud. Gunung yang sekarang ada di dunia, yang kelak akan ada di surganya Allah, yaitu Gunung. Makanya Bu Haji dan Teteh ketika nyampe Jabal Uhud berdoa sama Allah, ya Allah ya Rabb, apabila saat ini mata hamba engkau izinkan melihat Uhud dunia, maka kelak izinkanlah mata hamba mampu melihat Uhud akhirat. Amin ya Rabbal. Karena orang itu bisa melihat Uhud di akhirat kalau orangnya masuk surga. Karena Uhud itu adanya di surga. Bayangkan coba. Sekarang kita bisa melihat Uhud, insya Allah di akhirat pun kita bisa melihat Jabal Uhud. Itu loh. Harus paham ya. Jadi Jabal Uhud itu, Gunung Uhud itu satu-satunya gunung yang sekarang ada di dunia, yang kelak akan ada di surganya Allah. Kalau sekarang kita bisa melihat Jabal Uhud, insya Allah di akhirat pun kita akan melihat Jabal Uhud. Pengen lihat Jabal Uhud di akhirat, Bu? Pengen? Berarti syaratnya harus apa? Harus masuk surga. Karena Uhud akhirat adanya di mana? Ada di surga. Itu kan nanti. Ibu kalau pengen lihat gunung yang akan ada di surga, berangkat ke tanah suci. Ibu akan melihat Jabal Uhud. Itulah gunung yang kelak akan ada di surganya Allah Subhanahu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang berikutnya para jamaah rahimakumullah, mungkin yang terakhir ya. Karena ternyata jamnya nyerelek sudah jam 5 kurang. Sudah jam berapa? Di sana itu dedesekan. Apa? Dedesekan ya. Atuh pas sedak-sedak. Pas sedak.
Pengen ke Hajar Aswad. Kalau sekiranya menuju Hajar Aswad hanya dengan menyakiti orang lain, jangan. Apalagi untuk kaum wanita. Pahamilah Hajar Aswad setiap wanita adalah ada pada suaminya. Jangankan mengecup kening suami, hanya bersalaman, mengecup tangan suami, maka fa insyaallah pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Ari ka Hajar Aswad meuni maksa, ari salaki dianggurkeun wae. Hah? Pengen ke Hajar Aswad maksa, ari suami dianggurkeun wae. Eta suami teh Hajar Aswad na ibu eta teh. Ya. Keutamanya insyaallah merontokkan dosa. Makanya lamun ibu rumah saloba dosa, lamun caroge keur sare, kalau sedap ciuman weh, dosa ibu gugur. Gratis. Hah? Teu kudu mayar, ibu dibayar bahkan. Curhat apa nanya? Hah? Curhat. Apa nanya? Bagaimana Pak Ustadz suaminya sudah meninggal? Manakah Hajar Aswad saya? Peninggalan suami, yaitu anak-anak dari suami ibu. Gitu. Kumaha Pak Ustadz lamun kamu nyuman etana nisana empek. Ya. Jadi titip begini. Kalau wanita jangan maksa ke Hajar Aswad, ya. Enggak, janganlah. Jadi udah kalau laki-laki mah enggak apa-apa. Ya. Kalau perempuan jangan bisikna kagencet-gencet segala macam, ya. Ngudag-ngudag pahala sunat, ngudag-ngudag padilah sunat, tapi loba mudorotnya bagi kaum wanita maksudnya. Bisi kasedek-sedek, bisi penyet, bisi naon? Iya. Atuh dah Hajar Aswad mah hese, hayang ka ditu kudu puluhan juta, geus pas sedek-sedek can teu meunang, eta salaki keur ngagoler. Eta salaki keur ngagol. Eta Hajar Aswad eta, ya Allah. Ya. Yang terakhir gini, Bu. Ke Madinah dulu, ke Mekah dulu. Ke Madinah dulu ya. Nanti kalau ke Madinah dulu otomatis nanti mikotnya kan di Bir Ali. Ya, dari Bir Ali menuju Mekah itu sekitar 5-6 jam. Saya tidak pernah bosan, jangan sampai kecolongan ya. Nanti ketika perjalanan setelah mikot, setelah ngambil ihram, setelah niat ihram, jangan pakai minyak wangi, jangan pakai fresh care, jangan pakai kayu putih, jangan pakai tisu basah yang ada ini, nggak boleh. Kenapa? Karena setelah ihram, baik laki-laki atau perempuan tidak boleh pakai wewangian. Ya, tidak boleh pakai wewangi. Kalau pakai wewangian sebelum, dan itu pun sunnahnya di badan, bukan di baju. Ya. Kalau sebelum mikot, kalau ibu sudah nyampe Bir Ali, sudah sholat sunat ihram sunat umroh 2 rakaat, lalu ibu niat. Nah setelah niat itulah maka tidak boleh pakai wewangi, tidak boleh pakai minyak wangi. Kadang teteh pusing ambil fresh care ya, fresh care aromaterapi, jangan. Kayu putih atau tisu basah karena lengket, tisu basah jangan. Pomo balsem apitson ulah pisan. Ya. Dari mulai kapan Pak Ustadz? Dari mulai niat. Cek ibu belajar bareng-bareng sebelum doa bareng niat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Pulang ti dieu sapanjang jalan apalkeun tah. Bari lempang nawaitul umrota. Nepi ka rumah mama maca naon? Maca doa umroh. Emang mama hayang umroh? Hayang. Kadenge ku anak minantuna ngobrol. Karunya mama angkatkeun umroh yuk. Ngobrol. 2 minggu kemudian golosor duit.
Iya mama buru mangkat umroh di pusat otong kali itu mangkat. Ari neng duit di mana? Rezeki mama, rezeki di mana? Iya, imah mama dijual ku neng. Oh, ulah. Imah kolot dijual ulah. Barang siapa yang mengumrohkan atau menghajikan kedua orang tuanya karena Allah, maka tidak ada pahala bagi anak tersebut kecuali surganya Allah. Jadi bangkatkeun kolot ka surga teh pahalana, bangkatkeun kolot ka Mekah pahalana teh surga. Pahalana naon? Surga. Geus bangkatkeun kolot teh ka Mekah karunya, geus kolot bisi umur. Bangkatkeun ka Mekah, mah mangkat jeung ka Mekah. Jeung sorangan we tuh. Oh, ulah sorangan titipkeun ka travel titah mangkat sorangan. Bu, ngobrol dengan suami, ngobrol dengan kakak, ngobrol dengan adik. Ketika orang tua sudah sepuh, coba ngobrol reongan. Kumaha ieu, urang teh lain gagayaan lain hayang kasebut sukses lain. Ngan urang teh karunya boga kolot tinggal hiji misalkeun. Mengpeng aya umur kene, mengpeng kolot urang sehat kene, hayu urang berangkatkeun ka tanah suci. Reongan teh adi jeung lancuk anak mantu teh reongan patungan, mangkat we ka tanah suci. Tah anak-anakna bakal dipahalaan surga ku Allah Subhanahu wa taala. Sangkana pahala leutik itu. Gede. Udah, aduh. Doakeun mudah-mudahan keturunan urang sing saroleh solehah. Amin ya rabbal. Mama amat bang bisa masihan 5 juta. Neng aya 3 juta. Hi ayo 4 juta dikumpulkeun. Ceuk anu pang suksesna keun sesana ku AA. Mangkat. Ieu mama bisa mangkat umroh. Bekelna mama geus niatna ibadah. Ieu bekel jang mama mah 15 juta weh. Ulah sampai teu beak-beakeun tah. Oh, beres. Ya Allah. Beres. Bangkatkeun orang tua teh ke tanah suci. Can mampu sorangan mah meureun boga lanceuk, meureun boga adik ngobrol. Kalau betul-betul tidak mampu, minimal doakan mudah-mudahan orang tua kita bisa berangkat ke tanah suci. Amin ya rabbal. Jadi teteh, nanti ketika sudah mikot, jangan sampai pakai wewangian. Karena perjalanan dari Bir Ali ke Mekah itu kan lama. Biasanya bus ini berhenti di rest area. Di situ ada nasi kebuli, ada nasi mandi. Nasi kebuli teh nasi nu make kebul. Eta ngaranna nasi kebul. Nasi mandi teh nasi anu dipandian. Eta ngaranna nasi makan. Apan lengket nya. Lumpat we ka Westapel. Westapel tempat kokocok. Westapel teh di dinya aya sabun refleks cerat we beunang dam. Jadi jangan ya, jangan pakai wangian termasuk sabun yang ada di Westapel juga ya. Jangan pakai tisu basah. Sing sabar we. Sing sabar eta perjuanganana ya. Kita ini ihram itu seperti mayit loh, seperti mayit. Ya, sing sabar. Nyampe hotel, begitu nyampe Mekah teh enggak langsung tawaf enggak, pasti ke hotel dulu. Bagi kunci. Makan dulu, masuk kamar. Perjalanan jauh, begitu masuk kamar, anu diteang naon? Jujur. Toilet. Yang dicari apa? Walaupun teteh sekamar dengan sesama perempuan, ketika sudah ihram tidak boleh membuka aurat. Masuk kamar mandi dalam keadaan nutup aurat, keluar dari kamar mandi nutup aurat. Ieu mah abong-abong awewe jeung awewe dalam keadaan ihram, tiung dibuka. Bari atel, bari gagaro, rontok we rambut teh, itu ndak boleh. Sekalipun sesama perempuan. Kenapa? Karena selama ihram aurat harus tertutup. Ya, adek. Ya kadang kan kusabab ngarasana. Kalau di setelah beres umroh mah setelah tahalul, no problem no smoking. Di kamar sesama perempuan nggak pakai kerudung ke, makena tank top di kamar semua. Bodoh eta mah. Ini mah selama ihram. Selama apa? Selama ihram. Ya. Dan usahakan barangkali belum, ya maaf, yang jadwal haidnya masih rutin, datang ke apotek, dokter ke bidan, minta obat untuk penghenti haid sementara. Itu namanya rukhsah, keringanan. Mudah-mudahan dengan minum obat tersebut, ketika di Mekah, di Madinah, utamanya di Mekah, jangan sampai haid dulu, ya. Karena kalau teteh di Madinah beres, pas berangkat ke Mekah haid. Ari haidna teh 7 poe, nyabeaka tuh, moal bisa umroh. Kok nggak bisa umroh? Kan yang namanya tawaf wajib suci dari hadas. Yang namanya tawaf itu prakteknya di masjid.
Orang haram tawaf. Haram toh. Kalau orang ndak tawaf berarti enggak umroh. Gitunya. Tas lah. Mudah-mudahan sing sehat. Berangkat kapan? Jumat kapan? Jumat besok. Mudah-mudahan lancar itu ya. Lancar, sehat semuanya. Fokuskan ibadah, luruskan niat, ikhlaskan yang ditinggal di rumah, lurus. Pokoknya sing lempeng weh. Tong mikiran anaon enggak ya. Cuman memang ketika memang ada rezeki, teteh, Bu Haji di Madinah misalkan beli tasbih di Madinah, beli sajadah satu di Madinah, ngalap tabaruk, ngalap barokah. Di Mekah beli satu, beli wes itu. Saya sana Pak Ustaz, Tanah Abang weh. Berat lain kuna naon, berat. Kalau bisa mah mumpung di tanah suci beli sesuatu yang memang kita pakai ya, sekaligus untuk mengobati kerinduan. Ketika ngapal sejadah, beli sajadah roboh, alhamdulillah hari tante beli ini teh di Madinah. Pakai tasbih muter ya Allah. Kan tasbih ada yang bagus kemarin ya, 28 juta tasbih tehnya. Eta tasbih mah lamun ngawirid teh solom surut muter sorangan munang 100. Solom surut munang 100. Jadi ngawirin 1000 teh surut gitu. Eta bedana tasbih mahal dipakai ngawirin teh kan ibu kan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Kan dilah kan teh solom surut muter sorangan munang 100 gitu. Jadi teh ya. Hadus ini mah. Pokoknya itu mah buat pakaian sendiri, ngalap barokah. Tapi kalau saya memang biasanya pakai gamis saya. Saya gamisnya gamis putih ukuran M. Ya. M, XL, badan menislimpit ieu SL ya. Terus kalau saya tuh nggak pernah pakai yang ininya ke atas gitu teh yang biasa gitu. Ibu, sing jembar rezekinya punya. Amin. Mumpung sehat ibu sing dugi ka tanah suci ya. Sing darugi ka tanah suci, sing darugi ka Madinahnya dalam keadaan sehat walafiat. Wallahu alam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala habibina syafiina wa karimina wa tukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillah ajma'in. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Fattahu ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa yarhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi umrina wa fi rizqina wa fi auladina wa jami'i ma ataitana. Allahumma yasir wa la tu'asir. Allahumma yasir kull asir. Yasir lana ya Allah. Yasir lana ya Allah. Yasir lana ya Dzal Jalal wal Ikram. Yasir lana kullal umurana wa barik lana wa salimna ya Allah. Allahumma khtim lana bil iman wal ihsani wa husnil khatimah bi barakati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan ibu semua sehat ya Bu ya. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, batal ya. Sehat. Sudah sehat.
tasyakur walimatus safar umroh. Alhamdulillah ada beberapa jamaah melaksanakan dalam keadaan sehat dan mendapatkan rezeki luar biasa. Insya Allah jamaah ini akan melaksanakan ibadah umroh. Hanya mengadakan acara walimatus syakur dalam rangka walimatus safar. Buat jamaah yang mungkin ingin daftar barang kota gimana caranya? Alhamdulillah memang kita sekarang bergerak juga di travel haji dan umroh. Jadi bagi siapapun rekan atau jamaah yang ingin berangkat ke Tanah Suci, maka bisa menghubungi kontak personnya dari sinilah ya. Karena sekretariatnya, kantornya kebetulan di rumah saya pribadi insya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Allahumma berkah.